Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA terapan. Masih di pokok bahasan yang sama, besaran pokok dan besaran turunan di bagian ketiga. Kali ini kita membicarakan subtopiknya adalah angka penting. Masih ingat kemarin bagaimana cara mengukur? Pengukuran itu apa? Cara melakukan pengukuran bagaimana? Ada alat pengukur apa kemarin? Panjang, ada massa, ada waktu, gitu ya. Kita lanjutkan sekarang di yang ketiga, angka penting. Yang dimaksud dengan angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ini yang harus kalian perhatikan, 5 aturannya ini. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi berapapun angkanya selain 0 merupakan angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya ini 11208. Berarti dia memiliki 4 angka penting. Tadi kan semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting, tetapi angka 0 yang letaknya di antara dua angka bukan 0 berarti dia angka penting. Makanya untuk ini 1208, 0-nya juga angka penting sehingga mempunyai 4 angka penting. Contoh lagi 2,0067, dia memiliki 5 angka penting. Loh Bu, itu kan angka 0, kok termasuk angka penting? Iya, karena letaknya di antara dua angka bukan 0. Makanya ini ada 5 angka penting. Aturan ketiga, semua angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, bukan merupakan angka penting. Contohnya ini titik desimal, koma maksudnya ya, 0,0024. Angka yang di depannya yang semuanya ini bukan angka penting, sehingga angka pentingnya hanya ada 2 dan 4. Aturan keempat, semua angka 0 yang terletak pada deretan terakhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal merupakan angka penting. Contoh 0,003200. Nah, dia memiliki 4 angka penting. Jadi ini yang di garis bawah 3200 angka penting. Yang di depannya ini adalah bukan penting, bukan angka penting ya. Tapi kalau angka 0 yang letaknya di belakang itu namanya angka penting. Jadi ada 3, 2 dan 2 angka 0. Setelah angka 2, ini contohnya lagi misalkan 0,00570, berarti dia mempunyai 4 angka penting, 5, 7 dan 2 angka 0. Kalau misalkan contoh lagi ini 20,0, berarti dia memiliki 2 angka penting, 2 dan 0. Ini 2 dan 0 ini, jadi dia mempunyai 2 angka penting. Aturan kelima, semua angka sebelum orde pada notasi ilmiah termasuk angka penting. Contohnya 3,2 kali 10 pangkat 5. Berarti dia memiliki 2 angka penting. Angka pentingnya yang ini ya. Jadi yang orde notasi ilmiahnya bukan angka penting. Ini juga 4,50 kali 10 pangkat 3. Berarti angka pentingnya ada 4, 5 dan 0. Lebih lanjut akan saya jelaskan bagaimana cara membuat angka pada notasi ilmiah. Jadi rumus untuk notasi ilmiah ini A, titik-titik. Ini A-nya, ini angka, di sini juga angka, kali 10 pangkat N. A-nya apa? Dengan A adalah bilangan asli yang memenuhi aturan ini. Jadi A itu lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi A ini yang di depannya koma
itu nilainya harus sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, tapi tidak boleh lebih besar dari 10. Ya. 1 atau lebih besar dari 1, A-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi tidak boleh lebih besar dari 10 dan tidak boleh 0. Dengan N-nya, N itu bertindak sebagai eksponen dan merupakan bilangan bulat. 10 pangkat N menunjukkan ordenya. Kita kerjakan sekarang contohnya ya, contoh soalnya. 256 juta. Ini ada nama nolnya ada 6. Kalau dibuat notasi ilmiahnya, ingat ya, A ini tidak boleh lebih besar dari 10. Kalau tidak boleh lebih besar dari 10, berarti desimalnya, komanya diletakkan setelah angka 2. Nah, gini. Kenapa kok enggak 25,6? Kan aturannya tadi enggak boleh. A-nya tidak boleh lebih besar dari 10, makanya di sini 2,56. Karena dia ini kok ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 angka di belakang komanya, ada 8 angka, makanya di sini pangkat 8, 10 pangkat 8. Berarti ini ada berapa angka penting? 3 angka penting, 2, 5, dan 6. Itu adalah angka pentingnya, 2, 5, dan 6. Contoh selanjutnya sekarang. 0,00000034. Kalau dibuat notasi ilmiah, berarti bagaimana? Komanya letaknya di mana? Di belakangnya 4, boleh? Gak boleh. Di sini boleh? Tidak boleh, karena A-nya harus sama dengan 1 atau lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi tidak boleh lebih besar dari 10. Makanya kalau dibuat notasi ilmiahnya 3,4. Bu, kenapa enggak di sini? Enggak boleh kan? Enggak boleh 0. Kenapa tidak 34, tidak di belakangnya 4? 34 berarti kan lebih besar dari 10, tidak boleh, harus kurang dari 10. Makanya ini 3,4. Terus kenapa di sini 10 pangkat 7? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena komanya mundur 7 langkah, 7 angka, makanya di sini pangkatnya 7. Kenapa min? Karena ini 0, makanya pangkatnya min. Kalau ini tadi tidak min, karena memang tidak, bentuknya bukan desimal, makanya 8. Ada berapa angka penting berarti ini? Berapa? Ya, betul, 2. Berapa saja itu angka pentingnya? 3 dan 4. Jadi begitu ya, Nana, cara membuat notasi ilmiah. Ingat, A tidak boleh lebih besar dari 10. A itu lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Kita lanjutkan lagi. Untuk perkalian, bagaimana aturan perkalian? Hasil perkalian atau pembagian harus memiliki bilangan sebanyak bilangan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit yang digunakan dalam perkalian atau pembagian tersebut. Contohnya 3,4 kali 6,7. Berarti ini 3,4 kan ada 2 angka penting, 6,7 juga ada 2 angka penting. Berarti nanti hasil akhirnya itu juga harus ada 2 angka penting, tidak boleh lebih. Ini kalau kita hitung 3,4 dikalikan 6,7, hasil perkaliannya 22,78. Tapi karena tadi kan aturannya kalau
ini paling sedikit 2 angka penting, hasil akhirnya juga harus 2 angka penting. Maka 22,78 kita bulatkan menjadi 23. Ini 7 kan lebih besar dari 5, dibulatkan jadi 1, makanya ini di sini jadinya 23. Contoh lagi, 2,5 kali 3,2. Ini kan juga ada 2 angka penting kan masing-masing. Berarti hasil akhirnya nanti juga harus 2 angka penting. Nah, ini kalau kita hitung 2,5 kali 3,2 sama dengan 8. Tapi karena harus ada 2 angka penting, maka belakangnya dikasih 0. 0 di belakang desimal itu merupakan angka penting. Jadi ini ada 2 angka penting, 8 dan 0. Itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Sama juga ya, di sini kita lihat 2,0 dibagi 3,0, masing-masing mempunyai 2 angka penting. Jadi ada 2 angka penting. Ini kalau misalkan kita hitung dengan kalkulator, hasilnya 0,67. 0,67 berarti dia memiliki 2 angka penting. 0 yang di depan desimal kan bukan angka penting ya, berarti ini sudah betul. 6 dan 7 angka pentingnya. Ini di sini hasilnya 0,66666 mestinya. Jadi kita bulatkan 0,67. 6 ini karena lebih besar dari 5 dibulatkan jadi 1, jadinya di sini 7, 0,7. Contoh kedua, 2,1 dibagi 3,0. Hasilnya adalah kalau dengan kalkulator 0,7. 0,7 di sini berarti dia kan hanya punya 1 angka penting, 7. Padahal harus ada 2 angka penting, karena di sini paling sedikit 2 angka penting, makanya belakangnya 7 dikasih 0. Jadinya 0,70, sehingga punya 2 angka penting, yaitu 7 dan 0. Itu untuk pembagian. Jadi untuk perkalian, pembagian sama saja ya. Jumlah angka penting harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dalam komponen itu. Bagaimana dengan penjumlahan atau pengurangan? Dalam penjumlahan atau pengurangan, hasilnya tidak boleh lebih akurat dari angka yang paling tidak akurat atau yang angka penting tadi ya. Ini 3,7 ada berapa angka penting? 2 ya, 3 dan 7. 0,57 ada berapa angka penting? 2 juga, 5 dan 7. Yang angka 0 di depan desimal tadi kan bukan angka penting ya. Jadi ini 3,7 nya yang paling tidak akurat, jadi menggunakan kalkulator ketemunya 3,13. Karena di sini tadi 2 angka penting, berarti ini juga harus dibulatkan jadi 2 angka penting. Ini kan kalau gini kan 3 angka penting. 3 karena kurang dari 5 jadi dibulatkan 0, makanya hasilnya 3,1. Sekarang contoh yang kedua. Di sini 10,24 berarti ada 4 angka penting ya. 32,451 berarti dia ada 5 angka penting. Berarti paling sedikit harus ada 4 angka penting. Nah, sekarang kalau kita hitung hasilnya 42,69 ya. 42,69 ini. Nah, ini jadi harus minimal maksimal ada 4 angka penting. Kan ini hasilnya 42,691 kalau dihitung dengan kalkulator. Tapi tidak boleh kalau 42,691 kan 5 angka penting. Padahal paling sedikit di sini 4 angka penting. Jadi ini harus kita jadikan 4 angka penting. Makanya jadinya 42,691 nya dihilangkan. Tidak bisa dibulatkan karena 1 kurang dari 5. Begitu juga contohnya misalkan ini penjumlahan ini.
10,24 berapa angka penting? 4 ya. 32,457 ini berarti ada 5 angka penting. 2,6 ada 2 angka penting. Paling sedikit berapa angka pentingnya? 2 ya, karena paling sedikit 2, jadi nanti hasil akhirnya penjumlahan ini harus 2 angka penting. Nah ini kalau kita jumlahkan hasilnya ketemu ini 45,297, tapi tidak boleh, ini kalau 45,297 kan 5 angka penting, sedangkan yang paling sedikit di sini komponennya ada 2 angka penting, jadi ini harus kita jadikan menjadi 2 angka penting, makanya dibulatkan menjadi 45 ya. Ini maaf enggak angka hasil ini lebih akurat dari 2,6 karena harus dibulatkan menjadi 45. Banyak atau sedikitnya angka penting dalam hasil penjumlahan atau pengurangan tidak berpengaruh, banyak sedikitnya tidak berpengaruh, jadi ya hanya keakuratannya. Ini yang paling akurat 3,7 tadi, kalau ini yang paling akurat 10,24, paling tidak akurat ya. Kemudian makanya ini tadi dibulatkan jadi ini juga dibulatkan jadi ini, kemudian ini paling tidak akurat 2,6, maka harus dibulatkan jadi ini. Nah ini untuk aturan pembulatan angka. Tadi kan di depan sudah dibulat-bulatkan loh, itu gimana Bu? Jika angka desimal lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, jadi 6, 7, 8, 9 itu berarti dibulatkan ke atas, jadikan 1 ya, bulatkan ke atas. Dan jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah sekarang bagaimana kalau sama dengan 5? Jika angka desimal di depan angka 5 adalah genap, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Jadi kalau depannya 4, genap itu berapa? Berarti 2, 4, 6, 8, berarti dibulatkan ke bawah. Kalau angka desimal jika angka desimal di depan angka 5 ganjil, dibulatkan ke atas. Ganjil itu berapa ya? 1 dan sebagainya. Sekarang ini contohnya 42,314 dibulatkan jadi 42,3. Kenapa? Karena satunya kurang dari 5 ya, jadi dibulatkan ke bawah 42,3. Nah sekarang ini contohnya lagi 73,26 dibulatkan jadi 73,3. Ini 64,45 dibulatkan menjadi 64,4. Ini kan di depannya tadi ganjil, di depannya jika angka desimal di depan angka 5 adalah genap. Nah, ini genap, maka pembulatannya ke bawah, makanya 64,4. Terus ini contoh yang ini, jika angka desimalnya jika angka desimal di depan angka 5 adalah ganjil, dibulatkan ke atas. Karena ini di sini 3 kan ganjil, dibulatkan ke atas jadinya 4, makanya ini 14,4. Ini ya, ini yang aturan ketiga. 64,45, 4-nya ini kan genap, dibulatkan ke bawah, makanya di sini 64,4. Kalau ini 14,35 depannya 5 ganjil, makanya dibulatkan ke atas jadinya 14,4. Kalau ini nurut aturan yang pertama tadi, kalau di atas 5 dibulatkan ke atas, makanya ini 73,3. Ini kan di bawah 5, makanya dibulatkan ke bawah, jadinya 42,3. Bagaimana, bisa dimengerti anak-anakku? Terima kasih. Terus semangat untuk belajar, tak ada kata sulit, kalian pasti bisa. Jangan lupa
isi absensinya, form absensi, dan setelah itu kerjakan soal-soal latihannya, dikirimkan. Setelah pelajaran ini langsung selesai, harus segera dikirim karena waktunya masih ada. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.